Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, sahabat sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tidak ada yang pantas kita lakukan melainkan hanya bersyukur kepadanya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus sholihat. Semoga dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu tambahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Dan kita berdoa semoga kita adalah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menepaki makna daripada takwa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa ini adalah dengan memaksimalkan untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat sami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sahabat-sahabat dekat, teman dekat ketika di dunia, besok ketika hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka secara kesimpulan yang paling jelas adalah besok ketika di akhirat orang yang bersahabat karena urusan dunia, maka di akhirat kelak akan menjadi musuh satu bagi lainnya, kecuali illal muttaqin, kecuali orang yang bersahabat karena dilandaskan dengan takwa. Sahabat sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada salah seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, salah seorang pentolan ataupun dedengkot daripada kaum kafir Quraisy. Namun yang menjadi menarik adalah dia ini tidak pernah sekalipun menghina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa dianggap dia ini orang kafir yang paling dekat, yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka saking dekatnya antara Uqbah bin Abi Mu'id kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pernah dia mengundang Rasulullah dan para sahabatnya untuk makan bersama, menikmati hidangan yang dihidangkan oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Menjadi aib yang sangat besar bagi bangsa Arab ketika ada tamu di rumahnya kemudian tidak mau untuk menikmati hidangan yang sudah disuguhkan. Maka inilah yang hampir terjadi ketika Uqbah bin Abi Mu'id mengundang Rasulullah untuk makan bersama di rumahnya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Uqbah bin Abi Mu'id, "Wahai Uqbah," kata Rasul, "aku tidak akan pernah menyicipi, aku tidak akan memakan hidangan yang telah engkau hidangkan kepada kami sebelum aku melihat bahwa engkau bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya, Rabb semesta alam, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Dengan hati yang bergemuruh dalam dadanya, maka Uqbah bin Abi Mu'id ketika itu pun bersaksi di hadapan para sahabat dan di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan dua kalimat syahadat. Khonifuddin azan ya Allah wa iyyakum. Sahabat sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu berita tentang keislamannya seorang Uqbah bin Abi Mu'id
yang terkenal dengan orang yang sejajar dengan Abu Lahab, sejajar dengan dedengkot-dedengkot kafir Quraisy yang lainnya. Maka berita ini tersebar luas di kalangan Arab ketika itu. Maka para sahabat daripada Uqbah bin Abi Mu'id langsung mendatangi beliau, mendatangi Uqbah bin Abi Mu'id dan menanyakan tentang keislamannya. Salah satunya adalah partner sejawat tentang bisnis yang beliau rintis selama ini adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf mendatangi Uqbah bin Abi Mu'id dan berkata, "Wahai sahabatku, wahai Uqbah bin Abi Mu'id, apakah benar bahwasanya engkau telah masuk Islam? Jika itu memang benar, maka sudahilah persahabatan kita. Aku rela memutus hubungan kepadamu karena bisnis disebabkan engkau telah mengikuti ajaran Muhammad." Tak sampai di situ juga, maka sahabat daripada Uqbah bin Abi Mu'id yang lainnya, yaitu Abu Jahal, pun juga mendatangi Uqbah bin Abi Mu'id dan berkata, "Wahai Uqbah, apakah benar engkau telah bersama Muhammad ibnu Abdillah?" Maka ketika itu Uqbah bin Abi Mu'id dia galau. Galau kenapa? Karena dua sahabat yang selalu menemaninya dalam kehidupan kesehariannya akan melepaskan dirinya karena dia sudah masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka setelah menimbang-nimbang, seorang Uqbah bin Abi Mu'id melihat tentang keuntungan bisnisnya, kemudian ditimbang dari segi lainnya, memutuskanlah Uqbah bin Abi Mu'id untuk memilih dua sahabatnya ini. Maka ketika itu dua orang sahabatnya ini mengatakan bahwasannya, "Aku tidak akan pernah percaya kalau sebelum engkau menyatakan bahwa engkau keluar dari ajaran Muhammad dan engkau hina Muhammad dari hinaan yang paling hina yang pernah ada, dan engkau ludahi wajahnya Muhammad ibnu Abdillah." Maka ketika itu pula Uqbah bin Abi Mu'id, "Wahai saudaraku, wahai sahabat kami," datanglah di sebuah majelis Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa dia telah keluar dari Islam, dia murtad. Naudzubillah. Nah, ketika itu pula si Uqbah bin Abi Mu'id menghina Rasulullah SAW dengan hinaan yang sehina-hinanya, lalu tidak lupa untuk meludahi wajahnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan para sahabat Nabi, wahai sahabat kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat seorang Nabi, seorang Muhammad, seorang Rasulullah SAW, utusan Allah, diludahi di depan para sahabat-sahabatnya. Ketika itu para sahabat pitam, sangat marah, bahkan ada yang ingin memenggal Uqbah bin Abi Mu'id. Ketika itu Rasulullah dengan wajah yang menyembunyikan amarahnya yang akan dilakukan dengan fisiknya, dengan tangannya, memberhentikan kehendak para sahabat ingin membunuh Uqbah bin Abi Mu'id. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada seorang Uqbah bin Abi Mu'id, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, suatu saat nanti engkau akan keluar dari bukit yang sebelah sana, kemudian aku akan menyusulmu dari bukit yang sebelah sana, lalu engkau akan kupenggal kepalamu." Khonifuddin, sahabat sami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah dalam suatu ketika sebuah kejadian yang sangat luar biasa, dan ini adalah kisah sejarah yang akan selalu diabadikan dalam sejarah tentang peristiwa perang Badar Kubro. Maka terjadilah sesuatu yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa ketika itu Uqbah bin Abi Mu'id menjadi salah satu tawanan daripada kaum muslimin, dan ketika itu pula leher daripada Uqbah bin Abi Mu'id dipenggal oleh kaum muslimin. Maka sahabat sami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini yang menjadikan terabadikannya tentang persahabatan yang dibungkus dengan kenikmatan dunia akan sirna. Inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Celakalah bagi diriku. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Celakalah bagi orang-orang yang zalim. Kapan? Ketika besok di hari kiamat membolak-balikkan kedua tangannya. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa membolak-balikkan kedua tangannya? Dia berkata nih, ya laitani ittakhadtu, seandainya dahulu aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata, maka celakalah bagi diriku. Laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Jika seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman dekatku. Kenapa? Kok dia menyesal menjadikan seseorang ini menjadi sahabatnya ketika di dunia? Maka Allah jelaskan, Allah lanjutkan, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idja'ani. Karena sebab sahabatku itu, sebab yang aku jadikan teman dekatku itulah yang telah menyesatkanku, padahal ketika itu hidayah sudah datang kepadaku, Al-Quran sudah melekat dalam dadaku, sudah masuk Islam. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan sesungguhnya setan itu tidak akan pernah menjadi partner bagi manusia. Dia akan selalu menjadi pengkhianat bagi manusia. Tidak akan pernah berteman setan itu dengan manusia. Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Maka ya ikhwan, sahabat sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah pelajaran yang sangat amat besar yang sudah digambarkan oleh para sejarawan dalam sejarah tentang sejarah Uqbah bin Abi Mu'id. Oleh karenanya berlakulah salah satu daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW menasihatkan kepada kita. Apa nasihatnya? La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bersahabat, janganlah kalian mengambil teman dekat illa mu'minan, kecuali hanya kepada orang-orang beriman. Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari mengabarkan kepada kita semuanya, menasihati kepada kita agar carilah teman, bersahabatlah dengan orang-orang yang beriman. Sebab persahabatan kita dengan orang-orang yang beriman tidak akan sirna hanya di dunia saja, akan kekal abadi di akhirat kelak. Dan kita ketika sudah berteman, bersahabat dengan orang yang beriman, tidak ada ruginya. Sebab teman yang baik, sahabat yang baik, yang menjadikan kita, kehidupan kita lebih baik daripada hari kemarin. Sahabat sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga waktu yang singkat ini mampu untuk mengubah diri kita yang mungkin selama ini mencari teman, mencari sahabat karena urusan duniawi saja. Kadang-kadang ketika kita bersahabat dengan orang yang beriman mungkin nyebelin, wajar, karena memang kehidupan ini sesungguhnya laibu walahu, hanya sebuah permainan dan dongeng belaka. Maka jangan pernah bosan untuk mencari sahabat, mencari teman dekat bagi orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.